semuanya, perkenalkan nama saya Almalati Putri dengan NIM 2509055020042. Saya dari kelas E, Program Studi Kewirausahaan Universitas Negeri Makassar. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang bahasa Indonesia dan ragam ilmiah. Bahasa merupakan alat komunikasi yang sangat penting dalam kehidupan manusia. Melalui bahasa, manusia dapat menyampaikan ide, gagasan, serta informasi kepada orang lain dengan jelas. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan bahasa secara santai, seperti saat berbicara dengan teman atau keluarga. Namun, dalam dunia pendidikan, penggunaan bahasa tersebut harus lebih diperhatikan lagi. Hal ini karena bahasa dalam karya ilmiah tidak boleh digunakan secara sembarangan, melainkan harus mengikuti kaidah yang benar agar informasi dapat dipahami dengan baik. Oleh karena itu, digunakan ragam bahasa khusus yang dikenal dengan ragam ilmiah. Oleh karena itu, pada video kali ini saya akan membahas tentang pengertian, ciri-ciri, serta contoh ragam ilmiah dan bahasa Indonesia. Maka dari itu, simak videonya. Bahasa Indonesia merupakan bahasa resmi negara yang digunakan dalam berbagai situasi, baik secara lisan maupun tulisan. Bahasa ini digunakan untuk menyampaikan informasi, pendapat, maupun ide kepada orang lain. Dalam penggunaannya, bahasa Indonesia memiliki berbagai ragam, tergantung situasi dan tujuan komunikasi. Misalnya, dalam percakapan sehari-hari kita menggunakan bahasa santai. Namun, dalam situasi formal seperti pidato atau penulisan karya ilmiah, digunakan bahasa yang lebih resmi dan terstruktur. Salah satu ragam tersebut adalah ragam ilmiah, yaitu bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah seperti makalah, laporan penelitian, skripsi, dan jurnal. Ragam ilmiah bertujuan untuk menyampaikan informasi secara jelas, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Nah, selanjutnya, ragam ilmiah memiliki berbagai ciri yang membedakannya dari bahasa sehari-hari. Yang pertama adalah baku dan formal. Baku dan formal artinya bahasa yang digunakan harus sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, serta tidak menggunakan bahasa gaul atau ungkapan santai. Yang kedua adalah objektif. Objektif itu artinya informasi yang disampaikan harus berdasarkan fakta dan data, bukan pendapat pribadi, sehingga isi tulisan dapat dipercaya. Yang ketiga adalah jelas dan logis. Jelas dan logis itu berarti kalimat yang digunakan harus mudah dipahami dan tidak menimbulkan makna ganda, sehingga pembaca tidak kebingungan. Selain itu, ragam ilmiah juga menggunakan istilah ilmiah. Istilah ilmiah itu artinya menggunakan kata-kata khusus yang sesuai dengan bidang yang dibahas, seperti analisis, variabel, dan data. Dan yang terakhir adalah sistematis. Sistematis itu berarti penulisan disusun secara runtut dan teratur, sehingga alur pembahasan mudah diikuti dari awal hingga akhir. Nah, itulah tadi ciri-ciri dari ragam ilmiah. Selanjutnya kita akan membahas untuk memahami perbedaannya. Mari kita lihat contoh sederhana. Dalam percakapan sehari-hari, seseorang mungkin mengatakan, "Kayaknya bagus deh." Namun, dalam ragam ilmiah, kalimat tersebut diubah menjadi hasil penelitian menunjukkan adanya peningkatan yang signifikan. Nah, dari contoh tersebut terlihat bahwa ragam ilmiah menggunakan kalimat yang formal, jelas, dan kata yang lebih tepat.
Dengan demikian, dapat kita simpulkan bahwa ragam ilmiah merupakan bahasa yang digunakan dalam karya ilmiah dengan ciri-ciri yang membedakannya dari bahasa sehari-hari, dan juga penggunaan ragam ilmiah sangat penting agar informasi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan memiliki dasar yang jelas. Oleh karena itu, kita perlu memperhatikan penggunaan bahasa dalam penulisan karya ilmiah. Terima kasih.